Nokia 1200 merupakan salah satu jajaran seri entry levelnya Nokia yang pada waktu itu dirilis pada tahun 2007, mulai bulan Mei. Nah, buat anak-anak milenial pasti udah familiar ya dengan salah satu handphone ini. Handphone basic yang hanya bisa digunakan untuk komunikasi, yaitu untuk telepon dan SMS. Tidak ada fitur multimedia, mulai dari MP3 ataupun radio, kamera apalagi itu tidak ada. Dan waktu itu di Indonesia untuk rilisnya itu sekitar tahun 2007 akhir dan 2008 ya. Dan tahun-tahun tersebut merupakan tahun yang kalau kalian masih ingat itu banyak sekali provider-provider di Indonesia perang tarif telepon, tarif SMS, dan bahkan kalau kalian masih ingat dulu ada yang namanya paket nelpon gratis mulai dari jam 12 malam gitu ya sampai jam 6 pagi. Itu bener-bener gratis ya kalau kalian masih ingat. Baik, kita langsung mulai bahas dari segi desainnya dulu. Jadi kalau ngomongin soal desain, Nokia itu memang agak mirip-mirip ya dengan tipe-tipe lainnya. Ini ada 1110i, ini ada 1200 kan sama. Layarnya 1,5 inch, sama-sama monokrom dan warnanya kuning juga. Untuk yang 1110 juga warna kuning, dan 1110 ini ada saudaranya itu 1112 yang layarnya putih. Nah, kemudian untuk desainnya yang bagian samping nih, ini juga sama. Di sini ada speaker bagian bawah. Nah, yang bagian bawah ini bedanya kalau yang 1110 ini untuk chargernya dia yang bulat gede, kalau yang ini kecil. Terus di sini ada untuk semacam kabel data ya, untuk port kabel data, dan ada untuk 2.5 mm jack audio, dan ada lubang mikrofon. Untuk bagian belakangnya kurang lebih sama, ada Nokia, terus ada untuk pembuka baterainya juga sama. Nah, di sini tuh juga bener-bener plug ketiplek ya, nggak ada bedanya gitu ya. Untuk penempatan kartu SIM di sini bertipe mini SIM. Terus untuk konektor baterainya juga di sini sebelah kiri, dan baterainya sama-sama menggunakan tipe BL5C. Jadi sebenarnya untuk handphone ini keduanya bisa tuker-tukeran ya baterainya, dan layarnya pun sebenarnya juga bisa tuker-tukeran. Di bagian atas kalau yang 1110 itu nggak ada apa-apa ya. Ini hanya ada, nggak tahu ini apa. Tapi kalau yang di 1200 di sini ada untuk senter atau lampu ya. Dan di bagian belakang kanan kiri kalau yang sini 1200 itu ada untuk strap gantungan ya. Ya di sini. Dengan kalau untuk di 1110 itu nggak ada, karena 1110 itu gantungannya ditaruh di sebelah kiri bawah seperti itu. Oke, kita bahas dari 1200 dulu. Untuk 1110 kita bahas di lain video ya. Kita tutup. 1110 ini jujur ini masih saya pakai ya. Jadi untuk kondisi sinyal otomatis aman, masih dapat sinyal. Di sini saya pakai kartu Tri. Nah, ini kartunya masih bertipe mini ya, jadi yang reguler. Kita cari baterai. Nah, untuk baterainya di sini saya pakai yang aftermarket aja dari miliknya Fish ya, B5C. Ini masih gampang untuk nyarinya di Shopee, Tokopedia itu masih banyak yang jual. Kita nyalain. Jadi untuk nyalainnya cukup tekan tombol di sini. Oh ya, bagian depan ini ada earpiece, ada tulisan Nokia, bentuk layar 1,5 inci, dan keypad alphanumerik ya. Di sini ada untuk navigasi kanan kiri atas bawah, dan tengah ini nggak bisa ditekan ya, ngomong-ngomong. Tengahnya nggak bisa karena nggak ada tombolnya kalau bagian tengah. Tekan untuk menyalakan. Nah, ada logo Nokia, dan ada yang legendaris yaitu salaman dari Nokia. Baik, Nokia ini dirilis sekitar tahun 2007 ya, tepatnya mulai bulan Mei, dan sekarang statusnya discontinue. Jadi waktu itu di tahun 2007-2008 lagi rame-ramenya perang tarif telepon ya guys ya. Semua provider di Indonesia mulai dari XL, Indosat, Tri belum ada sih, Telkomsel gitu ya. Dan waktu itu yang diuntungkan pastinya konsumen ya. Diuntungkan sekaligus dibuat bingung ya. Karena otomatis pada punya beberapa kartu ya demi dapat gratisan. Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat ya, kirim 10 SMS gratis 10 SMS, kemudian nelpon 0 rupiah tapi harus nunggu jam 12 malam sampai jam 6 pagi ya. Itu provider apa? Mungkin kalian familiar ya, nelpon gebetan pasti nunggu jam 12 malam ya. Ya itulah. Kemudian kalau zaman dulu itu karena handphone ini bener-bener cuman untuk telepon dan SMS ya, jadi ya nggak bisa buat radio. Mungkin kalau kalian dulu sering dengerin radio, masih ingat request lagu, kirim-kirim salam ya, ngetik SMS lewat
HP ini ya. Dan kita bahas saja yuk untuk menu-menunya ya. Di sini ada pesan. Pesan ini udah pasti ada fitur basic untuk nulis pesan ya. Tulis pesan ya. Nulis pesannya ini karena keypadnya modelnya T9 atau alphanumerik kayak gini, jadi kita tekannya harus beberapa kali ya. Dan zaman dulu itu ngetik itu nggak perlu lihat ya, itu kita udah langsung lempeng aja gitu, bisa langsung bener gitu. Misalkan gini ya, oke, tunggu. Kalau zaman dulu itu modelnya disingkat ya, TGGU ya, tunggu aja typo. Tunggu aja. Oh, ini spasinya agak susah ternyata. Aja di rumahku gitu ya. Oh ya, yang menarik dari fitur SMS di handphone ini ya, oh ya, kita bahas dulu. Ini ada kotak masuk, terus ada berita terkirim. Jadi ini pesan yang udah kalian kirim gitu ya. Maksudnya di sini konsep ini semacam draft. Jadi kalau kalian masih ingat dulu nyimpen kata-kata mutiara ya, kata-kata romantis, kata-kata yang bentuk-bentuk dari simbol gitu, simbol-simbol dibentuk entah boneka, terus nanti ada ucapan-ucapan gitu ya. Dan ini ada obrolan semacam chatting gitu ya, chattingnya tapi model SMS gitu. Terus ada pesan gambar nih, masih ingat mungkin gambar-gambar kayak gini, ngucapin ulang tahun dulu ada. Nah ini nih ngucapin bentar yang mana ya, oh nggak ada ya, ada gambar ini sih, gambar apa, lilin gitu ya, gambar bola, gambar hati ya, kirim kata-kata gombalan buat cewek-cewek. Alumni PT Cinta Sejati mencari cinta sejati di Facebook nih, dulu pasti pernah pakai ini. Nah dulu tuh ya, bentar di pengaturan ini penghitung pesan, pengaturan pesan, ada fitur yang menarik, tanda tangan nih. Siapa yang dulu pakai fitur tanda tangan nih guys? Jadi kalau fitur tanda tangan ini diaktifin ya, pas kita tulis pesan gitu ya, itu di bawah langsung ada tanda tangannya. Ini contoh aja ya, sayang kamu, yes. Dulu ada namanya apa ya, cute girl ya, terus ada itu kalau buat cewek-cewek sih ya. Kita lanjut, di sini ada kontak ini untuk ya untuk fitur-fitur basic ya. Jadi pengaturan kontak, cari kontak, terus ada tambah kontak, hapus, salin ya. Kita lanjut, di sini ada register. Jadi register ini daftar riwayat panggilan ya, mulai dari panggilan tak terjawab, panggilan masuk, panggilan keluar, dan untuk lama panggilan ini semua historinya ada di sini. Lalu ada pengaturan ini meliputi pengaturan nada, pengaturan tampilan, profile, terus ada pengaturan waktu, pengaturan panggilan, pengaturan telepon ya, pengaturan biaya, pengaturan pengamanan, dan juga di sini ada pengaturan apa ini, pengaturan tombol pilihan kanan. Jadi ini pintasan yang di sebelah kanan ke tadi itu ya. Ini ada kembali ke pengaturan awal atau reset pabrik. Untuk nadanya ini mulai meliputi nada dering, kemudian ada volume dering ya, tanda getar ya, nada pesan. Jadi semua ada di sini. Nanti kita play. Terus ada pengaturan tampilan ya, ini ada jam, jadi jam yang standby terus ya, standby terus ketika handphone ini lock. Contohnya gini, coba kita tunggu dulu. Jadi kalau handphone zaman dulu itu istilah sekarang ada namanya always on display ya. Jadi ketika udah ngelock nanti dia bakalan nampilin gambar jamnya terus. Jadi secara digital. Jadi always on display. Nah, kayak gini kurang lebih. Cuman kalau di handphone tipe monokrom kayak gini kan dia nggak makan daya banget ya. Kita lanjut tadi di pengaturan tampilan ya. Kemudian ada tampilan info sel, ini jadi semacam info seluler ya. Kalau diaktifin nanti ada info-info kayak promo-promo gitu ya. Terusnya ada screen saver. Jadi screen saver ini ya kayak gini contohnya. Ntar kita lihat ya. Kita lihat dulu. Nah contohnya gini, screen saver ini bakalan muncul ketika misalkan di set 5 detik gitu ya, 5 detik di home screen dia langsung muncul kayak gitu. Lihat. Karena untuk ini layarnya kuning jadi kita nggak bisa lihat warna. Jadi
Kalau yang tipe saudaranya ini ada 1208 itu yang warna, itu ini kelihatan warnanya. Ya intinya kayak gitulah. Kemudian profil ini untuk mengatur ya nada dan lain sebagainya, termasuk tampilan yang ada di home screen tadi, pengaturan waktu ya dan lain sebagainya. Kita lanjut, di sini ada jam atau alarm, jadi basicnya untuk mengatur alarm. Kemudian ada pengingat semacam reminder ya, emang reminder sih ya. Jadi kalau kalian punya kegiatan apa itu bisa dimasukkan di sini biar nggak lupa. Terus ada permainannya di sini ada snake pastinya, ini yang permainan legendaris. Untuk snake-nya yang ini enak sih mainnya, gampang. Bentar. Nah, ini dia lebih gampang, lebih enak maksudnya tampilannya gitu. Nah, untuk tombol-tombolnya untuk angka 4 dia untuk ke kanan. Ini bonus, harus cepat ngambil harusnya, tapi udah telat. Nanti kayak gitu. Kemudian di sini untuk permainan selanjutnya ada kalau di daerah aku ini namanya karambol ya. Kalau di daerah kalian apa namanya? Gitu. Nah, jadi untuk cara mainnya kita harus ini ya. Contoh aja sih. Tak. Kayak gitu. Contoh aja nih. Oke, kita lanjut ya. Di sini permainan apa nggak tahu kalau ini. Apa ya? Ada yang tahu nggak ini mainnya? Oh ini. Oh iya. Oh iya. Ini ya gitulah permainannya. Cuman 3 sih ya, snack dan itu tadi di pengaturan. Terus di sini ada ekstra kalkulator ya, terus ada pengubah, ini semacam konversi ya, jadi berat ataupun tinggi. Pilihan waktu, ada kalender. Kemudian di sini ada stopwatch. Komposer ini kalau kalian mau buat nada drink, kalian mungkin masih ingat dulu di mana majalah gitu kan ada buat ringtone atau true tone ya kayak gitu. Nah, untuk 8 ini untuk mengatur ini ya, apa panjang pendeknya ini ya, apa nada. Nah, untuk bintang ini untuk merubah tinggi rendahnya nada. Ini asal aja sih tadi. Ini juga bisa dikirim-kirim ya, bisa dicarikan untuk nada SMS ataupun nada telepon. Dan planetary ini tergantung dari provider kalian. Ini semacam menu bawaan dari kartu SIM. Dan handphone ini dulu dirilis kalau yang tipe ini, kalau yang Indonesia ini tahun 2008 ya, di bulan Juni tanggal 16 2008 itu saya masih SMP sih, kelas berapa ya, kelas 2 kalau nggak salah. Nah, kita lihat untuk nadanya nih, nada favorit kalian apa zaman dulu? Mungkin kita play nadanya beberapa aja ya, volumenya kita turunin dan nggak terlalu kenceng. Nah, untuk handphone ini, untuk nada drinknya lampunya bisa ikut ritme dari nadanya ya. Ini ada suara kodok. Dulu kalau masih inget ya, ini banyak sekali yang pakai nada ini buat nada SMS. Dan kayak gimana ya, ketika yang dulu pas nongkrong gitu ya, gelap, maksudnya agak-agak remang-remang gitu loh. Nah, tiba-tiba denger suara kayak gini tuh kayak agak-agak serem, agak-agak creepy gimana gitu ya. Tahu-tahu bunyi gitu. Nah, ini juga lumayan legendaris banget nih nadanya. Ini dipakai buat nada alarm biasanya, tapi nggak bangun-bangun. Nah, ini ada nada yang ini ya, kayak lagu gitu ya, walaupun cuman singkat banget ya. Tapi udah waktu itu udah keren banget sih, bisa pakai nada kayak gini tuh udah kayak wow gitu ya. Karena memang HP ini dulu
pangsa pasarnya ini ya entry level ya, jadi buat yang nggak bisa beli handphone mahal gitu ya, karena banyak yang flagship waktu itu kayak N series, terus Nokia dulu ada 6000 series ya kalau nggak salah, terus ada 3230 Symbian ya, yang terus ada communicator juga. Dan sayangnya untuk handphone ini dirilis tahun 2008 itu nggak ada fitur radionya sih, itu yang cukup saya sayangkan banget. Jadi kayak bener-bener ya udah gitu ya, bener-bener cuman buat telepon dan SMS. Dan baterainya jangan tanya sengirit apa, dulu bisa seminggu lebih tuh, bisa seminggu nggak ngecas ya. Ya karena memang cuman bisa buat telepon dan SMS doang. Ini kosong-kosong, ini bisa kita buat di komposer tadi. Ini yang legend juga, nada Nokia Tone ini ya. Ya juga dipakai buat nada telepon nih, sering banget denger nih kayak ini. Kira-kira kalau kalian dulu pernah pakai ini, nada apa yang jadi favorit kalian? Mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Handphone seperti ini pada zamannya itu biasanya pada suka dipakai ini ya, counter untuk isi pulsa ya zaman dulu, karena ya memang simple ya, dan untuk ngetik SMS juga enak gitu. Nah itu sih untuk nada-nadanya ya, cukup banyak sih nadanya. Nah untuk bagian atas ini ada lampu senter yang bisa dinyalainnya, itu cukup tekan tombol bagian atas ya, tekan 2 kali. Nah ini dia nyala. Senternya ini karena dia agak berwarna ya, jadi ketika di tempat gelap itu dia nggak terlalu kelihatan, tapi ya oke lah ada ini ya, ada senternya. Nah gimana guys menurut kalian nih handphone Nokia 1200, kira-kira kalian ada kenangan apa dengan Nokia ini? Boleh sharing di kolom komentar di bawah ya. Dan thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, sampai akhir di detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya yang nantinya saya akan bahas dari saudaranya 1200, yaitu Nokia 1110i. Jangan lupa subscribe ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.